Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal mustami'unal kiram rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali pada channel kesayangan kita, yaitu channel Mata Hati. Kali ini kita akan berbincang-bincang masih tentang sholat berjamaah ya. Kalau pada sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, hukum, kemudian sholat-sholat yang sebaiknya dilakukan secara berjamaah, kemudian syarat-syarat baik itu ketentuan imam ataupun ketentuan makmum, kemudian penghalang-penghalang yang bisa menghalang kita untuk tidak mengerjakan secara berjamaah, juga hikmah dan manfaatnya. Maka kali ini kita akan membahas tentang tata cara sholat berjamaah. Ayyuhal mustami'un al-kiram, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita langsung masuk saja pembahasan kali ini tentang tata cara atau kaifiyah, tata cara melaksanakan sholat secara berjamaah. Yang pertama adalah secara ringkas seperti ini ya. Pertama, diri kita itu dalam keadaan suci. Suci dari apa? Suci dari najis maupun hadas. Apa itu najis, apa itu hadas telah dibahas pada sesi sebelumnya. Silakan cek and recheck. Kemudian kita menghadiri atau hadir atau datang di masjid atau musola di mana sholat berjamaah itu nanti akan dilangsungkan atau dilakukan atau dilaksanakan ya. Ingat, hadir ke masjid tidak perlu ngebut-ngebut, tidak perlu buru-buru, tetapi tetap jalan santuy saja ya. Nah, sambil membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika berangkat ke masjid ya. Kemudian masuk ke masjid itu dengan mendahulukan kaki kanan serta berdoa. Doanya misalnya Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah diriku ini, waftahli, bukakanlah untuk diriku ini, abwaba, pintu-pintu, rahmatik, rahmatmu, atau doa-doa lain yang diajarkan oleh Nabi ya. Kemudian nomor 4 ya, sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat ya. Kita kalau bisa sebelum duduk sholat dulu 2 rakaat ya. Itu namanya sholat tahiyatul masjid, untuk memberi penghormatan kepada masjid, apalagi terlebih lagi kepada pemilik masjid ya. Kita memberikan penghormatan kepada Baitullah, apalagi Allah itu sendiri ya. Memberi penghormatan 2 rakaat sebelum duduk. Kemudian kalau sudah masuk waktu sholat, maka muadzin segera mengumandangkan azan ya. Muadzin adalah orang yang mengumandangkan azan. Nah, muadzin mengumandangkan azan, yang mendengarkan itu hendaklah menyimak ya, mendengarkan dan mengikuti bacaannya secara lirih. Nah, nanti setelah azan selesai itu berdoa. Misalnya Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah ya. Nah, setelah itu adalah menunggu dilaksanakan sholat berjamaah itu. Sembari nunggu itu dipersilakan membaca doa ya. Doa tapi secara lirih saja alias siron, tidak perlu kenceng-kenceng biar tidak mengganggu jamaah yang lain yang sedang sholat misalnya, atau yang sedang juga melantunkan doa ya, maka doanya lirih-lirih saja. Kemudian setelah ada waktunya, sampai waktunya itu muadzin mengumandangkan iqamah atau qomat ya. Muadzin tadi terus mengumandangkan iqamah. Nah, imam segera menempatkan diri di tempat yang paling depan ya. Imam segera ya, karena imam itu utama, itu tempatnya di depan ya. Kemudian makmum juga segera membentuk barisan atau shaf
secara lurus dan rapat. Nah, ya. Ini harus segera ya, segera. Nah, lantas biasanya imam juga memerintahkan dan memeriksa kelurusan maupun kerapatan makmum. Dan biasanya imam itu akan mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sawu, luruskanlah sufufakum, barisan kalian, fa inna, maka sesungguhnya taswiyatas sufufi, lurusnya barisan sof itu min tamamis shalah, merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Lanjut tentang posisi makmum. Jika makmum itu seorang diri, maka hendaklah berdiri di samping kanan imam, jadi berjajar dengan imam, rapat dengan imam ya, di sebelah kanan. Namun jika berdua atau lebih, hendaklah makmum itu berdiri di belakang imam ya, di belakang imam. Kemudian memulai dan memenuhi dulu shaf terdepan ya. Kalau di masjid itu shaf pertama itu masih kosong, ya kita penuhi dulu di depan itu, paling depan, baru barisan belakangnya. Nah, kebalikannya jika seorang putri itu awali dulu dari shaf paling belakang. Kalau shaf paling belakang itu sudah penuh, baru barisan di depannya diisi. Jika barisan penuh atau dari awal itu banyak sekali, maka diatur ya, hendaklah shaf atau barisan anak-anak putra itu di barisan paling belakang, di belakang pria dewasa. Sedangkan barisan anak-anak putri kecil-kecil itu di depan shaf wanita dewasa ya, diatur ya. Kemudian imam melakukan sholat dengan memperdengarkan bacaan. Apa saja yang diperdengarkan? Yaitu takbiratul ihram, takbir intiqal atau perpindahan gerakan itu, kemudian tasmi atau dari rukuk ke i'tidal, kemudian juga bacaan salam ya. Jadi yang diperdengarkan ini adalah takbiratul ihram, takbir intiqal, kemudian tasmi dan salam. Nah, kemudian jika suara imam itu lemah, hendaklah ada petugas Bilal yang menyambung suara apa-apa imam. Nah, namun hal ini bisa disiasati dengan menggunakan sound system yang bagus, biar suara imam itu bisa didengarkan oleh para jamaah atau makmum yang di belakangnya. Apalagi kalau masjidnya itu besar, ini memang butuh sekali ya sound system yang bagus, biar makmum itu mendengar apa yang dibaca oleh imam. Kemudian tentang bacaan Al-Quran, yaitu surah Al-Fatihah dan surat-surat sesudahnya. Nah, oleh imam ya, ini oleh imam. Ini pertama dibaca nyaring atau jahron. Apa saja yang Fatihah dan surat itu dibaca nyaring atau jahron oleh imam, yaitu ketika sholat di malam hari, sholat fardu yang di malam hari ya, misalnya maghrib, isya, dan subuh. Itu Fatihah dan suratnya dibaca secara nyaring. Juga untuk sholat Jum'ah itu juga dibaca nyaring. Juga ketika sholat idain, sholat idul fitri, idul adha, juga sholat tarawih, sholat witir, sholat gerhana, maupun sholat istisqa atau minta hujan, itu juga dibaca secara nyaring. Namun untuk ini hanya 2 rakaat pertama saja, jadi rakaat pertama dan kedua saja, kecuali untuk sholat tarawih atau sholat lail dan sholat witir, maka semua rakaat itu bacaannya dibaca secara nyaring atau jahron. Kemudian bacaan Al-Fatihah dan surat itu dibaca lirih atau siron jika sholat adalah sholat fardu yang ada di siang hari, misalnya sholat duhur, sholat asar, atau sholat sunnah duha, itu juga dibaca secara siron ya, siron.
Kemudian sholat maghrib atau isya untuk rakaat yang ketiga dan keempat, meskipun sholat maghrib dan isya itu sholat di malam hari, namun rakaat yang ketiga, rakaat yang keempat itu dibaca secara siron atau lirih ya, nggak perlu dikenceng-kencengin. Imam hendaklah bijak dalam hal panjang dan lamanya bacaan ya. Lama bacaan imam itu ini yang bijak ya, jangan terlalu panjang-panjang, kasihan makmum, kebutuhannya banyak, keperluannya banyak beragam, maka imam bijak-bijaklah dalam berinisiatif membaca surah ya, jangan terlalu panjang, kasihan makmum, jangan terlalu lama, kasihan makmum. Makmum nomor 15, makmum sesegera mungkin mengikuti gerakan imam dan menyimak bacaan yang diperdengarkan oleh imam ya. Kalau imam sudah melakukan Allahu Akbar, makmum segera mengikuti Allahu Akbar ya. Kalau imam sudah membaca, makmum segera mendengarkan bacaan imam ya. Tidak boleh. Nah, ini yang ke-16, makmum tidak boleh melakukan gerakan atau membaca bacaan bersamaan dengan imam, apalagi mendahului, tidak boleh ya. Makmum itu mengikuti, tidak boleh mendahului, barengin aja nggak boleh ya. Apalagi mendahului, tidak boleh. Lanjut, saat imam membaca secara jahron, maka makmum menyimak saja. Namun di saat imam membaca secara siron, maka makmum harus membaca sendiri juga secara siron alias lirih. Nah, ini dia. Jika imam mengalami kekeliruan, maka makmum pria mengingatkan dengan kalimat tasbih, Subhanallah, Subhanallah gitu ya, mengingatkannya. Kalau ada yang keliru, imamnya keliru, makmumnya membaca Subhanallah yang kenceng ya, yang nyaring. Sedangkan makmum wanita itu cukup mengingatkan imam dengan suara tasfik. Apa tasfik itu? Yakni menepuk punggung telapak tangan kiri dengan muka telapak tangan kanan ya. Ini telapak kanan menepuk tangan kiri. Nah, ini bukan tepuk tangan ya, tapi punggung telapak kiri ini, punggung telapak kanan, telapak tangan kiri ditepuk dengan muka telapak tangan kanan ya. Ini namanya tasfik. Kemudian berdoa atau wirid seusai sholat berjamaah itu hendaklah dilakukan secara munfarid ya, sendiri dan dengan suara yang lirih atau siron ya, karena yang lain juga berdoa, doanya beda-beda ya, karena saat itu hajatnya juga macam-macam, maka doa jamaah kan juga macam-macam ya, maka biar tidak saling mengganggu, doanya secara lirih saja. Juga boleh jadi saat itu ada yang makmumnya masbuk, telat 1 atau 2 rakaat baru menyempurnakan sholatnya, juga biar tidak mengganggu mereka. Nah, kemudian nomor 20, makmum wanita hadir belakangan dan keluar lebih dahulu. Nah ini sebaiknya begitu ya. Nah kalau makmum laki-laki sudah seret gitu, makmum wanitanya baru masuk sih gitu. Itu idealnya sih begitu, tapi ini agak rumit ya. Kalau wanitanya datang duluan, kenapa harus nunggu laki-laki yang belum datang ya? Ini kondisional ya. Ini nomor 20 kondisional. Anak-anak yang belum balik yang ikut hadir sebaiknya selalu diawasi. Nah, dan tidak mengapa anak yang sedang rewel itu misalnya nangis, itu digendong ya, agar lebih tenang. Maka anak-anak kecil itu yang belum balik itu di samping ya, di samping murabinya ya, di samping pengasuhnya, jangan jauh-jauh ya. Satu, biar tidak mengganggu. Yang kedua, kalau sedang rewel bisa langsung diatasi, ditangani. Kemudian seseorang tidak boleh berlalu lalang di depan orang yang sedang sholat. Nah ini tercela ya. Ingat, ketika ada orang yang sedang sholat atau sedang berdoa, kita tidak boleh berlalu lalang di depannya. Nah, nggak boleh, itu tidak etis. Nabi melarang, lebih baik menunggu 40 masa dari
daripada melewat di depan orang yang sedang sholat atau berdoa. Tunggu sampai selesai ya mereka berdoa, tunggu sampai selesai mereka sholat baru lewat di depannya. Nah, tidak sholat saja tidak etis kok ya, apalagi ketika sedang sholat. Makmum pria yang di saf belakang itu membubarkan diri terlebih dahulu ya. Begitu juga makmum wanita yang di saf terdepan juga membubarkan diri terlebih dahulu. Kenapa? Biar bisa dilewati oleh makmum yang dahuluan datang ya. Jadi datangnya belakang, membubarkan diri lebih dulu. Nah, karena biasanya di tempat masjid kita itu tidak ada celah untuk exitnya di samping itu ya, nggak ada exitnya, nggak ada jalan-jalan celah-celah untuk lewat. Maka terpaksa ya makmum yang putra yang belakang itu membubarkan diri biar yang di depan itu bisa lewat ya, bisa lewat, atau paling tidak itu memberikan jalan bagi jamaah yang di depan untuk bisa lewat ya. Ini bijak-bijaklah dalam hal ini, kondisional ya. Kemudian keluar masjid dengan mendahulukan kaki kiri. Nah, kalau tadi masuknya mendahulukan kaki kanan, tapi kalau keluar mendahulukan kaki kiri. Serta berdoa, misalnya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka mohon kepadamu min fadlik, sebagian karunia atau keutamaan atau fadilah darimu. Ini doa ya, dilantunkan secara liris saja, nggak usah kenceng-kenceng ya. Ini doa keluar masjid. Dan yang kelima 25 maksud saya, imam dan makmum itu hendaklah menjaga suasana itu tetap tenang, suasana tetap tertib, dan tetap akrab di antara para jamaah ya, bisa saling menyapa, saling bersalaman, tapi di luar kegiatan aktivitas sholat berjamaah ya. Dan salam-salaman jabatan tangan itu dilakukannya di luar sholat ya. Nah, di luar sholat tidak boleh ketika sholat ya, setelah zikir saja, mungkin ketika sudah selesai itu bisa bercengkerama. Nah, tetapi tetap jaga ketenangan ya, jangan terbahak-bahak terlalu kencang, jangan berteriak-teriak ya, jangan melakukan sesuatu yang menimbulkan kekacauan. Semua harus menjaga ketertiban dan ketenangan, termasuk hal ini adalah perangkat handphone, telepon, dan lain sebagainya ya. Itu dijaga biar tidak mengganggu suasana ketenangan jamaah. Nah, ini adapun prakteknya nanti silakan bisa cek ya, banyak sekali tutorial di YouTube, video-video yang bisa ditonton ya. Nah, baik, itulah beberapa cara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita akan menjalankan sholat berjamaah. Ayyuhal muslimun al-kiram, demikianlah bincang-bincang kita tentang kaifiat atau tata cara sholat secara berjamaah. Semoga ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya Fakih Usman. Jikalau ada kekurangan mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Semoga kita bisa bersua kembali pada sesi berikutnya, dan semoga Allah tetap merahmati kita, kita bisa menikmati hidup kita secara aman, damai, sejahtera, baik di dunia ini hingga kelak di akhirat, dan bisa bertemu bahagia di surganya Allah sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Astagfirullahaladzim, wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.